Kalian pernah merasa disalahpahami, tapi terlalu gengsi untuk menjelaskan, atau tahu bahwa kamu salah tapi tetap membela diri? Dan apakah kamu pernah merasa semakin kamu belajar tentang dirimu sendiri, semakin kamu merasa lebih sadar, tapi anehnya hidup tak jadi lebih damai? Hati-hati, mungkin yang kamu lawan itu bukan orang lain, tapi egomu sendiri. Dan bisa jadi kamu sedang terjebak dalam ego trap, perangkap yang muncul justru saat kita sudah mulai sadar. Ego adalah bagian dari identitas diri. Ia adalah suara yang bilang, ini aku ini penting, atau aku ingin dimengerti. Menurut psikologi, ego berfungsi sebagai penyeimbang antara dorongan naluriah dan nilai moral. Tapi dalam praktiknya, ego seringkali menjadi tameng. Tameng dari luka, dari rasa tidak aman, dari ketakutan akan ditolak atau diremehkan. Ego adalah mekanisme bertahan. Ia muncul ketika kita merasa terancam, bukan oleh bahaya, tapi oleh kemungkinan ditolak, disalahkan, diremehkan, atau tidak dianggap. Dan karena itu, ego bukanlah musuh. Ia adalah bagian dari kita yang ingin melindungi, tapi terkadang caranya menyakiti. Ego tidak selalu muncul dalam bentuk kemarahan atau kesombongan. Kadang ia datang dengan cara yang sangat halus. Ketika kamu memilih diam, tetapi menyimpan dendam. Ketika kamu takut untuk minta maaf, karena kamu takut dianggap lemah. Dan ketika kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Bukan karena iri, tapi karena kamu butuh pembenaran bahwa kamu sudah cukup. Ego bisa sangat halus. Bahkan ketika kita sudah merasa sembuh, ia bisa menyamar sebagai kesadaran. Inilah yang disebut dengan ego trap. Saat kita sedang berada dalam proses menyembuhkan diri, menemukan spiritualitas, mengenal emosi, mengenal trauma, lalu ego menyusup dan berkata, lihat, kamu sudah lebih jauh sadar dari mereka. Kamu lebih bijak, kamu lebih dewasa, kamu bukan lagi orang yang penuh luka. Ego trap adalah kesadaran palsu. Kita pikir kita tumbuh, tapi ternyata kita hanya menciptakan versi baru dari ego, yang lebih tenang di luar, tetapi tetap ingin merasa paling benar dari dalam. Dan inilah yang paling berbahaya, karena ia terlihat seperti kesadaran, padahal itu bentuk lain dari kebanggaan. Mungkin kita sedang terjebak dalam ego trap jika ada ciri-ciri berikut ini. Pertama, kita merasa lebih tinggi dari orang lain yang belum healing. Yang kedua, kita ingin selalu terlihat tenang dan kuat, bahkan ketika hati sedang hancur. Yang ketiga, kita menolak masukan dan kritik, karena merasa levelku sudah berbeda. Yang keempat, kita berhenti bertumbuh, karena merasa aku sudah cukup. Kesadaran sejati tidak membuat kita merasa lebih tinggi, tapi lebih terhubung, bukan merasa paling tahu, tapi merasa ingin terus belajar. Ego, baik yang keras ataupun yang halus, bisa merusak banyak hal. Dalam hubungan, ego menciptakan jarak. Kita sulit membuka diri karena takut terlihat lemah. Dalam keluarga, ego membuat kita diam-diam menjauh. Hanya karena tidak ada yang mau berkata, aku minta maaf. Dalam pekerjaan, ego menolak kritik. Lalu kita stagnan, tidak berkembang. Bahkan dalam hubungan dengan diri sendiri, ego bisa membuat kita menyangkal luka yang masih butuh dipeluk. Dan ketika kita terjebak dalam ego trap, kita bisa terasing dalam kesadaran palsu yang tenang tapi hampa, sadar tapi tidak terhubung. Lalu bagaimana cara keluar dari ego trap? Yang pertama, latih kejujuran emosional. Berani bilang, aku belum sembuh, atau aku belum tahu. Karena itu bukan kelemahan, itu adalah satu bentuk keberanian. Yang kedua, terima bahwa proses ini tidak akan pernah selesai. Kesadaran bukan garis finish. Ia adalah jalan yang tidak ada ujungnya. Yang ketiga, lihat orang lain sebagai teman bertumbuh, bukan sebagai perbandingan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi hanya sama-sama manusia yang sedang belajar menjadi utuh. Yang keempat, latih kerendahan hati. Bukan sekedar rendah hati di kata-kata, tapi di hati yang sungguh menerima bahwa kadang kita juga salah. Ego tidak perlu dilawan, ia hanya perlu dipahami. Dan ego trap bukan musuh yang harus dihindari, tapi cermin yang harus kita hadapi dengan jujur. Karena terkadang, kesadaran sejati justru lahir saat kita berani mengakui bahwa kita belum selesai, bahwa kita masih belajar, bahwa kita masih manusia. Dan mungkin itu adalah bentuk kesadaran yang paling murni. Kalau video ini relate dengan cerita kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tuliskan di kolom komentar apa bentuk ego atau ego trap yang pernah kamu sadari di hidupmu.
Sampai jumpa di ruang tenang selanjutnya, tempat di mana kita belajar bukan untuk jadi sempurna, tapi jadi lebih manusia.